Wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Pak Nadi, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 kelas 153B dari SDN Karamalan 1 Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Ahmad Taufik, yaitu dari guru kelas 5 dari SDN Karamalan 1 juga Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Oh ya Pak Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya hari ini baik Pak Nadi. Ini Pak Taufik. Ya. Di hari ini akan ada namanya percakapan pra observasi Pak Taufik. Ya, sebelum saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, saya akan melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, untuk apa? Agar nanti Bapak dalam melakukan observasi kelas ini adalah sebagai persiapan awal. Ini untuk melakukan kegiatan tersebut Bapak lebih percaya diri, terus mungkin lebih maksimal dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, untuk itu ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Ya, gini Pak, yaitu kira-kira ini tujuan pembelajaran yang seperti apa ini yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih Pak Nadi. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya sesuai dengan rancangan yang saya buat, yaitu ada 5 Pak Nadi tujuan pembelajaran nanti, yaitu yang pertama adalah setelah mengamati gambar nanti peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian mengenai rantai makanan. Kebetulan mata pelajarannya ini adalah IPAS Pak Nadi. Yang kedua, melalui lagu rantai makanan yang ditayangkan, peserta didik nanti dapat menyebutkan contoh rantai makanan dengan tepat Pak Nadi. Kemudian yang ketiga, melalui video yang ditayangkan nanti peserta didik dapat menganalisis mengenai komponen dalam rantai makanan. Kemudian yang keempat, dengan bermain peran nanti peserta didik bisa mempraktekkan mengenai rantai makanan dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok ya peserta didik dapat membuat jaring-jaring makanan dan menentukan komponen-komponennya dalam rantai makanan tersebut dengan tepat. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya? Ada 5. Nah, ini bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Kira-kira apa ini? Untuk area pengembangan yang saya capai itu yang pertama area pengetahuan, yaitu aspek pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilannya, di mana pada aspek pengetahuannya itu saya ingin mengembangkan yaitu kemampuan anak dalam memahami, kemudian menjelaskan dan menganalisis komponen rantai makanan. Kemudian dari segi aspek keterampilannya, peserta didik mampu mempraktekkan rantai makanan dan membuat jaring-jaring makanan. Itu adalah area pengembangan saya. Baik Pak Taufik. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah yaitu di bagian aspek pengetahuan. Terus kemudian juga di aspek keterampilan. Nah, ini saya ingin mendengar ini bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, terus kemudian model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Ya, untuk strategi pembelajarannya nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu berdasarkan kesiapan belajar murid, dan nanti juga saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Pak Nadi. Nah, itu adalah strateginya. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti adalah model pembelajaran problem based learning, di mana anak-anak nanti diberikan suatu masalah, kemudian berdiskusi, kemudian mencari solusinya. Kemudian juga dibentuk kelompok kecil Pak Nadi, di mana nanti anak berdiskusi kemudian mencari solusi dari permasalahan. Kemudian mengenai metodenya nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berupa diskusi kelompok itu saja, kemudian tanya jawab dan penugasan. Itu adalah nanti yang saya terapkan. Baik Pak Taufik. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, diferensiasi. Yang diintegrasikan
yaitu dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Iya. Terus menggunakan model pembelajaran problem based learning atau mungkin disebut PBL ya. Iya, betul. Dan juga menggunakan metode diskusi kelompok. Iya. Nah, terus kemudian ada penugasan dan juga tanya jawab Pak ya. Iya, Nah, betul. terus ini Pak, ini bagaimana ini Pak dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan? Ini apa ini? Untuk medianya nanti saya akan menggunakan media cenderung berbasis teknologi Pak Nadi. Nanti saya akan menggunakan gambar mengenai rantai makanan, kemudian saya tambah di papan tulis di depan, kemudian saya juga menyiapkan video-video yang saya tayangkan nanti. Berarti saya menggunakan proyektor, LCD dan laptop, jadi nanti berupa tayangan video mengenai rantai makanan dan mungkin juga lagu-lagu mengenai rantai makanan. Jadi nanti medianya media berupa video dan gambar. Itu Pak Nadi. Baik Pak Taufik. Nah, ini kira-kira kapan ya Bapak mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kapan, terus kemudian di jam berapa? Ya, untuk pelaksanaannya sesuai jadwal mata pelajaran IPAS itu nanti akan saya laksanakan pada hari Selasa minggu depan Pak Nadi. Untuk jamnya ya jam pertama, jam kedua, jadi pagi hari Pak Nadi. Iya. Jadi nanti Pak Taufik mau mengajukan di hari Selasa terus jam 1 dan 2 ya Pak? Ya. Ya. Terus nanti saya akan datang Pak. Saya akan datang ke kelas melakukan supervisi kelas ya. Ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas Pak. Ya. Dan nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, ini yang terakhir, ini ada percakapan pasca observasi Pak. Ya. Nah, pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Ya. Kira-kira gitu Pak. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, ini kira-kira dari percakapan hari ini apa ini yang Bapak dapat? Ya, dari percakapan ini yang saya dapat, yang pertama saya mungkin lebih percaya diri nanti untuk pelaksanaan observasi. Kemudian yang kedua, saya mempunyai gambaran mengenai media pembelajarannya apa nanti akan saya terapkan. Tentu saja tadi juga saya sampaikan, yaitu medianya kaitannya dengan gambar dan video pembelajaran. Dan tentu saja itu akan saya persiapkan sehingga pada pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Baik Pak. Nah, terima kasih Pak ini atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi, dan sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas di hari Selasa yang akan datang, dan kemudian nanti kita ada pasca observasi. Ya demikian Pak. Nah, sekali lagi terima kasih. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik. Baik ya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Bisa mandi. Adi sama Chris. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Sakit. Sakit. Sepedanya ketinggalan di sini. Tinggal sudah ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bikin doa? Oh ya, Yuna. Silakan bikin doa untuk teman-teman. Berdoa mulai. Maliki
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay! Ya, terima kasih anak-anak ya yang sudah melakukan kegiatan dengan baik. Nah, anak-anak pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ya pelajaran IPAS bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topiknya adalah makan jadi makan. Ya, topik A-nya makan jadi makan dan topiknya adalah rantai makanan. Nah, sebelum Bapak sampaikan materi ini, kita pembelajaran hari ini, tolong dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku, ya, pulpen, pensil, penghapus. Ya. Sudah siap? Sudah? Nah, apa? Lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Nah, sebelum ke Bapak sampaikan tujuannya apa, ada pertanyaan pemantik dulu. Ada yang tahu apa ciri-ciri makhluk hidup? Membutuhkan oksigen, berarti menghirup oksigen. Ya, ada lagi ciri-ciri makhluk hidup? Membutuhkan makan dan minum. Betul Dava, betul Yuna tadi. Ada lagi? Ya, energinya berarti dari mana? Makanan dan minuman. Ya, terima kasih anak-anak telah menjawab nomor 1. Kemudian yang nomor 2, bagaimana kita menambahkan sebuah energi tenaga tadi? Sudah dijawab sama Aira, yaitu butuh makan dan minum. Tepuk tangan semuanya. Tepuk keren. Ya, karena kamu sudah menjawab, kita nyanyikan lagu tepuk keren. Contohnya, wow, keren. Wow, keren. Kelas 5 memang keren. Bisa ya? Ya, coba. Wow, keren. Wow, keren. Kelas 5 memang keren. Nah, itu adalah pertanyaan pemantiknya, anak-anak. Kemudian Bapak lanjutkan. Nah, ini ya, ini sampean karena kalian kelas 5, maka kalian berada di fase C ya. Nah, namanya pemahaman IPAS yaitu sains dan sosial. Capaian pembelajarannya peserta didik jadi kalian itu nanti memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Ini capaian pembelajaran ya. CP-nya anak-anak. Nah, berikutnya bagaimana dengan tujuan? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya pada kesempatan ini ada 5. Yang pertama, setelah mengamati gambar, jadi nanti ada gambar, kalian dapat menjelaskan pengertian apa? Rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui lagu rantai makanan yang ditayangkan, ya nanti ada lagunya, peserta didik dapat menyebutkan contoh rantai makanan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui video yang ditayangkan, ya nanti kalian dapat menganalisis komponen dalam rantai makanan dengan benar. Yang keempat, dengan bermain peran, ya peserta didik nanti dapat mempraktekkan rantai makanan dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat jaring-jaring makanan dengan menemukan komponen-komponen di dalamnya dengan benar. Itu adalah 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Apa yang kalian pikirkan tentang proses makan dimakan? Rantai makanan. Jadi seperti tadi ya, rantai makanan. Betul. Nah, ada lagi? Pendapat lagi? Jadi makanan. Apa lagi? Pendapat lagi? Ada lagi? Sini. Makan dimakan ya betul? Menurut kalian? Rumput
dimakan belalang, betul itu air raya. Jadi makan dan dimakan, rumput dimakan. Nah itu berikutnya. Nah ini ada gambar anak ya, Bapak juga punya ini gambar. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya, kalian amati gambar apakah ini? Ada makanan, tolong diamati di mengenalkan makanan ini ya. Udah anak ya? Udah. Nah, dari gambar ini apa tanggapan kalian? Apa tuh isinya? Gambarnya apa? Makanan. Nah, ya apa aja dalam Rumput dimakan rumput. Nah. Rumput dimakan belalang dimakan lalat. Lalat dimakan ular. Ular dimakan ular. Ular dimakan lalat. Nah, pada ini pada rumput ini komponen apa berarti dia hubungannya? Kemudian Konsumen satu. komponen satu ada lagi berikutnya konsumen dua kata ada lagi terus kemudian nah terus ada yang ditanya lagi mengenai gambar? Nggak ada. Paham? Kita lanjut ya. Nah, kemudian Bapak punyai Mbak selanjutnya. Nah, tapi gambar, ya kan? Nah, sekarang kita menyanyi, nyanyi ada lagu. Ya. Tolong, kalian tahu lagu Mama Bisa ya? Nah, nanti liriknya seperti itu ya. Nah, ajarnya seperti itu. Ya. Kita sama-sama. Kalian dari ini kan gambar, ini lagu sama ya, berarti rantai makanannya ya. Nah sama ya, itu gambarnya dan komponennya. Nyerahkan ya, ada gambar, ada menyerahkan ya. Tepuk semangat. Nah, Bapak lanjutkan ya. Berikutnya ini ada sebuah buku ya, pembelajaran mengenai rantai makanan. Tolong dibuka buku tulisnya. Nah, kami tutup. Nah, dibuka. Di video ini
pembelajaran mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang perlu dicatat, ya, pengertian apa kekurangan makanan atau jaring-jaring makanan, ya. Nah, jadi nanti waktu setelah video nanti kalian bisa menanggapi dari apa yang Bapak tanyakan. Tolong simak ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu, bertahan
bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Nah itu ya mengenai rantai makanan. Sekarang Bapak tanya, apa itu pengertian rantai makanan? Ada yang tahu tadi? Ya, Luna. Yang menyebabkan penurunkan energi. Nah itu ya. Kemudian dari isi video tadi, selain pengertian ada lagi mengenai apa? Konsumen puncak. Konsumen puncak itu nanti makan apa tidak? Nah, dari konsumen puncak itu kalau digambar itu sebagai apa? Elang, perannya itu perang ya. Nah, elang itu nanti sebagai konsumen puncak dia akan mati karena mungkin bertarung dengan sesama elang, ya kan? Atau mungkin karena dia ya terjatuh atau sakit. Nah, di konsumen puncak ini maka dia akan mati kemudian dibusukkan oleh pengurai. Pengurainya di situ sebagai apa? Bakteri ya, dekomposer sebagai dekomposer, pengurai atau dekomposer dalam hal ini adalah bakteri atau juga bisa KC. Kemudian berikutnya ya. Benar, dimakan output dari beberapa rantai makanan. Nah ini rantai makanan ya. Kalau tadi rantai makanan, sekarang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan apa anak-anak ini? Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Pada gambar itu ya, itu ada apa? Wortel. Ada lagi apa? Rumput. Ya kan, wortel dimakan kelinci dimakan serigala. Nah, burung hantu. Nah, seperti itu ya, Nah, ini adalah pengertian dari jaring-jaring makanan. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalian sudah mengerti mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, sebelum Bapak lanjutkan, nah ini ada suatu teknik namanya teknik stop, yaitu stop itu S-nya stop ya berhenti, terus T-nya adalah take a deep breath ya, take breath deep, apa itu hirup nafas dalam-dalam dari sejenak, nah kembali lagi. Untuk apa? Untuk kalian nanti bisa fokus ya, fokus pada pembelajaran berikutnya ya, relax, fokus. Nah, kita Bapak ayangkan anak-anak. Tolong ditaruh dulu pensilnya ya, kita sama-sama melakukan teknik stop dulu. Ulang lagi ya. Hentikan apapun sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk senyaman mungkin ya. Kemudian rilekskan tubuh kalian, tolong rilekskan
laksanakan teknik stop. Ngantuk, relax, apa ngantuk, iya ngantuk, apa lagi ngantuk. Jadi kalau sudah ngantuk, kalau kalian bisa merasakan apa yang ada di diri kalian, relax, ngantuk, tenang, berarti kalian sudah bisa melaksanakan teknik stop dengan baik. Nah, anak-anak, berikutnya Bapak bagi ya 2 kelompok, 3 kelompok ya. Nah, pembagian ini berdasarkan Bapak penilaian Bapak kemarin dari gaya belajar kalian ya, mulai dari mungkin auditori kalian, visual kalian ya, maupun audiovisual. Nah, sekarang Bapak minta kalian menghitung ya 1 sampai 3. 1, 2. Nah, sekarang kalau kalian sudah menyebutkan angka atau nomornya, sekarang kalian gabung. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Digabung dipindah ini di bawah berarti ya kursinya. Nah, di bawah lewat sini, gabung sini kelompok 2 ya sudah. Nah, tadi kalian sudah melaksanakan teknik apa? Stop. Nah, berikutnya Bapak kasih lembar mengenai emoji anak-anak ya. Nah, emoji dari mana nanti kalian mengerjakan ya, lembar observasi ya, emoji. Nah, nanti dulu siapkan. Nah, ini ya, kalian isi ya nanti ya dalam lembar observasi tebak emosi ya, gambar itu nanti kalian isi gambarnya ini berarti emosinya apa ya, kayak nomor 1 itu. Nah, berarti apa? Nah ya, seperti itu ya. Kalau dikerjakan ditulis nama dan nomor absennya ya. Ya, ya. Ya. Tolong diisi. Ya. Sudah ya anak-anak ya? Kalau sudah, coba ada yang nomor 1. Siapa yang mau berpendapat nomor 1? Apa? Menurut kalian senang? Ya, betul Aira. Ada yang lagi? Nomor 2 apa? Yuna? Sedih. Ada lagi? Tertawa. Ya, Ilsa. Apa lagi? Sakit nomor 4 sakit. Nomor 5? Bingung. Nomor 6? Marah. Nah, itu adalah emosi ya. Coba sekarang apa yang dilakukan ketika temanmu mengalami ini? Pernahkah temanmu mengalami ini? Pernah ya. Nah, pasti pernah. Nah, anak-anak kalau sudah kalian mengenal mengenai emoji, sekarang dikumpulkan ya. Nanti kan sudah dikasih nama dan nomor absennya.
kalian. Nah ini Bapak bagikan kelompok ya. Kalian nanti tolong ditulis ya, kelompoknya kelompok berapa ya, kemudian nama anggotanya ya, kemudian setelah itu kalian tugasnya adalah nomor 1 saya bacakan ya, biar nanti kalian tidak bingung. Buatlah rantai makanan pada gambar di bawah ini dengan menentukan gambar dan membuat nama dimulai dari produsen pada kotak di bawah gambar ya. Ini ada kata, ada ular, ada orang, ada. Nah ini kalian nanti urutkan berdasarkan rantai makanan. Yang pertama apa, nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai nomor 5 ya. Yang kedua ya, nanti kalian tentukan perannya makhluk hidup apa, kupu-kupu sebagai apa. Kemudian yang ketiga, kalian buat rantai makanan ini, ada pertanyaan, ini jaring-jaring makanan. Nah rantai makanan, kemudian ada beberapa rantai makanan, maka disebut jaring-jaring makanan. Ada berapa pertanyaan? Halo anak-anak. Halo. Masih semangat? Semangat. Semangat. Nah ini ada 3 yang harus kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya, sampai 15 menit mengenai ini ya, jaring-jaring makanan. Nah, sudah anak-anak ya? Nah, kalau sudah, Bapak minta presentasi ke depan. Ya. Ya, Bapak 2 silakan masuk ke depan dulu. Dibacakan hasil kelompoknya. Ayo masuk kelompok 2. Ya, dibacakan ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 3 memberi tanggapan dari kelompok 2. Ya, ini silakan dibacakan. Ya. Ya, coba. Bacakan yang keras hasil kerja kelompoknya. Ya. 2 ya. Nah, apa nomor 1 apa? Coba ini kalian bacakan. Nomor 1 tadi apa? Buatlah rantai makanan pada gambar di bawah ini dengan mengurutkan zakat dan membuat nama dimulai dari produsen pada kotak di bawah ini. Nomor 1 apa? Kaji. Nah, nomor 2 Kata. kemudian dilanjutkan ya. Nomor 3 kata, nomor 4 ular, nomor 5 ulang. Ya, itu hasilnya ya. Ada tanggapan dari kelompok 1 sama kelompok 3? Belum ada ya. Nah, terima kasih ya kelompok 2 telah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian berikutnya kelompok berapa? 1 atau 1 ya? Silakan maju ke depan. Ya, ada geser ini. Nah, saya dibacakan yang baik presentasinya. Kelompok Nah, 1 nama anggota, Rina, Aziza, Dia, Dewa. ya. Pertanyaan 1. Membuat nomor dimulai dari produsen pada kotak di bawah gambar. Nah, Padi nomor 1, Lala nomor 2, ya. Kakak nomor 3, Bulan nomor
bisa kalian simpulkan dari tadi? Ya. Jadi apa? Pakai makanan lagi merupakan suatu apa? Proses makan dimakan. Ya. Yang bagaimana? Akhirnya terjadi perpindahan apa? Energi, ya, dari energi. Nah, pada konsumen puncaknya tadi yang kalian kerjakan binatang apa? Belang. Apa? Elang. Berarti konsumen puncak. Nah, itu anak-anak ya. Nah, jadi Bapak persepsi kalian sudah tadi mempresentasikan dengan baik, ya. Kemudian Bapak lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini Pak Taufik mempunyai lembar evaluasi, ya. Nah, kalian tolong kerjakan, ya. Ini ada 10 pertanyaan pilihan ganda, Ya, Pak. ya. Tolong dikerjakan. Tadi tolong dikumpulkan dulu, ya. Nah, ini silakan evaluasinya. Ya, silakan. Ya, ini. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Kalian kerjakan soal pilihan gandanya itu, ya. Nama, nomor absennya, ya. Tolong kerjakan. Sudah, ya? Nah, sudah dikumpulkan. Nah. Nah, Bapak koreksi dulu, ya, ini, ya. Nah, sudah anak, ya. Dari hasil evaluasi tadi, ada yang sudah mendapatkan nilai baik, ada yang belum baik. Yang sudah baik nanti berarti tetap belajar lagi ditingkatkan. Yang belum baik berarti kalian harus belajar lagi. Nanti Bapak bagikan, ya, hasil pekerjaan kalian. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kita refleksikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, kenapa rasanya? Anak itu apa? Seru, ada apa seru? Kenapa? Bernyanyi tadi, nonton makanan, ada lagi? Mengasihkan tugas. Ada lagi? Bisa lagi? Bisa? Relax. Tadi karena ada apa? Ketika apa? Nah, itu ya anak-anak, ya. Nah, berarti pembelajaran ini sebelum Bapak akhiri, tugas kalian adalah rencana tidak lanjutnya kalian membaca halaman berikutnya, ya. Ini kan nanti ada di halaman 50, nanti dikerjakan halaman 51 pembelajaran berikutnya, ya. Siap? Siap. Nah, silakan belajar pelajaran berikutnya. Dan pesan Bapak sebelum pulang hari ini, tolong, ya, kalian hormati Bapak Ibu kalian, karena Bapak Ibu kalian yang telah mendidik kalian di rumah, memberikan kalian apa itu fasilitas, memberikan kalian makan, minum, ya kan? Makanan sama minum, maka hormati Bapak Ibu kalian. Nah, sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu. Siapa yang berkenan memimpin doa? Siapa mau doa? Ayo, juga, ya, silakan doa. Wa
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Saya Nadi Sarjana Pendidikan dari SDN Karamalang 1 Kaserman, Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Ahmad Taufik dan kemudian yaitu Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Suranto Wahyu Nugroho. Baik, assalamualaikum Bapak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Wahyu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Pak Nadi. Pak Wahyu juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ini Pak Taufik. Iya Pak Nadi. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi, Mas. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Taufik. Iya. Sini Pak Taufik ya. Bersedia Pak Nadi. Untuk yang pertama ini Pak Taufik. Waktu pembelajaran kemarin atau observasi kelas, mungkin ada perasaan-perasaan bagaimana yang Pak Taufik rasakan. Baik, terima kasih Pak Nadi. Perasaan saya ketika di observasi kemarin untuk pertama kalinya memang tegang Pak Nadi, Iya, agak tegang. Tapi dengan berjalannya waktu, tahapan waktu yang saya lalui, alhamdulillah saya bisa melaluinya dan lega. Alhamdulillah perasaan saya lega. Alhamdulillah bisa dilalui Pak Taufik ya. Iya. Oke Pak Taufik. Terus kemudian ini untuk tahapan-tahapan atau mungkin langkah-langkah yang Pak Taufik dalam melakukan pembelajaran tersebut, mungkin apa Taufik yang langkah-langkah yang sudah Pak Taufik lakukan di pembelajaran tersebut? Ya, untuk langkah-langkahnya untuk pembelajaran tentu saja saya mempersiapkan perangkatnya Pak Nadi, perangkat pembelajaran dan media-media apa yang saya persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya, dan kemudian apa-apa saja yang saya butuhkan ketika kegiatan pembelajaran itu tentu saja saya akan melakukan beberapa strategi atau metode. Saya rasa itu yang saya lakukan persiapan untuk pembelajaran. Oh iya Pak Taufik. Terus kemudian Pak Taufik sudah melakukan yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut. Iya. Mungkin ada area pengembangan yang Pak Taufik mau kembangkan. Kira-kira Iya. apa Pak Taufik? Iya, Pak Nadi, untuk kemarin saya area pengembangannya pada pengetahuan dan yang kedua adalah area keterampilan, di mana di area pengetahuan kemarin saya memberikan peserta didik itu bagaimana untuk bisa mengetahui, memahami dan menganalisis tentang materi yaitu rantai makanan. Itu di area pengetahuannya. Kemudian di area keterampilannya peserta didik itu apakah bisa mempraktekkan rantai makanan dan bagaimana bisa membuat jaring-jaring makanan. Jadi dua hal itu yang kemarin saya kembangkan Pak Nadi. Oke Pak Taufik. Pak Taufik tadi yaitu dalam pengembangan yaitu tentang pengetahuan Pak Taufik. Iya. Yaitu tentang rantai-rantai makanan. Iya. Terus kemudian yang di keterampilan ini bagaimana peserta didik bisa praktek tentang Ya. rantai makanan tersebut Pak Taufik ya. Iya. Terus kemudian apa itu sudah berjalan dengan baik Pak Taufik? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang saya hadapi pada pembelajaran kemarin Pak Nadi. Kira-kira kekurangan atau kendala yang Pak Taufik hadapi itu apa Pak Taufik? Kendalanya yang saya hadapi dalam kegiatan kemarin yaitu terutama pada diskusi kelompok itu anak-anak itu beberapa anak kurang aktif Pak Nadi, karena ya mungkin mereka kurang percaya diri atau apa, jadi mereka itu kurang aktif dan hanya pasrah ke temennya gitu dalam diskusi kelompok itu. Oh ya, jadi kekurangan adalah yaitu ada peserta didik yang kurang aktif, kurang Iya, interaktif dalam kelompok tersebut Pak ya. Iya. Masih tertumpu pada temannya gitu ya. Iya, masih. Nah, terus kemudian untuk mengatasi kendala tersebut mungkin Pak Taufik memiliki rencana kedepannya apa ya Pak? Rencana kedepannya mungkin saya akan membuat pembelajaran yang berbasis stick lagi. Mungkin saya bisa menggunakan kuisis Pak Nadi, kemudian ataupun nanti situs ada pembelajaran berikutnya, karena dengan menggunakan aplikasi itu mungkin bisa meningkatkan semangat ataupun keinginan anak untuk belajar dan aktif dalam nanti berdiskusi kelompok. Seperti itu Pak Nadi. Oke Pak, adalah merupakan rancangan yang sangat bagus Pak, yaitu akan melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis dan juga situs. Nah, terus kemudian untuk melaksanakan hal tersebut ini kira-kira kapan?
Untuk kira-kiranya mungkin 1 minggu ke depan Pak Nadi saya akan mempersiapkan itu. Jadi minggu ke depan saya akan mencoba mempersiapkan itu. Untuk pastinya tanggalnya saya belum bisa karena masih ada beberapa kegiatan pembelajaran yang lain yang mungkin membutuhkan waktu. Oke Pak Taufik, terima kasih atas semua yang sudah kita lakukan, sudah melaksanakan percakapan pada pasca observasi ini. Semoga saja apa yang Pak Taufik rencanakan nanti segera bisa direalisasikan Pak Taufik. Amin. Nah setelah nanti direalisasikan saya ingin tahu cerita-cerita tentang perkembangan peta digital tersebut Pak Taufik. Iya. Ya, demikian observasi ini. Terus kemudian ini saya beri kesempatan kepada Bapak Wahyu Suranto untuk memberikan tanggapan atau membalik tentang observasi ini. Silakan Pak Taufik. Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Nadi, Pak Taufik atas percakapan atau dialog pasca observasi. Kemarin sudah diobservasi ya berarti Pak. Ya. Sebelumnya juga dilakukan percakapan pra observasi. Oke. Di sini ada beberapa catatan yang mungkin bisa jadi tambahan masukan. Jadi sebelum melakukan observasi kemarin Pak Nadi sudah melakukan percakapan pra observasi dengan Pak Taufik. Di situ membahas kalau tidak salah mungkin area yang mau diobservasi gitu ya, area pengembangan. Nah tadi di percakapan pra observasi ini saya mengamati Pak Nadi belum menyampaikan hasil analisisnya yang hasil observasi melihat. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan juga disinggung hasil observasi, mungkin memberikan apresiasi dan lain sebagainya, nanti bisa membuat atau memberikan umpan balik yang khusus di area pengembangan yang sudah direncanakan sesuai tujuan di awal. Nah, tadi saya amati belum disampaikan hasil observasinya. Ya cuma juga sudah bagus, sudah menggali apa yang dirasakan, kemudian kekurangan akhirnya juga muncul dari Pak Taufik tadi. Sudah luar biasa. Jadi di percakapan pasca observasi ini sudah berjalan cukup baik. Terus kemudian tadi sudah keaktifan siswa yang mau dikembangkan, kemudian ke depan seperti apa sudah tergali dengan baik, dan Pak Taufik juga sudah dengan muncul kesadaran diri mau memperbaiki ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Depan untuk supervisi dan observasi coaching ini harus terus dilatih dengan rekan sejawat yang lain. Tujuannya bersama-sama untuk menjadi pembelajaran khususnya di sekolah ini menjadi lebih baik, berkembang bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Taufik telah memberikan kesempatan untuk acara hari ini, yaitu percakapan pasca observasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.